Perkenalkan, nama saya Sulhairul dengan NIM 14120220003. Saya Inesa Sabila dengan NIM 14120220046. Saya Indah Dinata dengan NIM 141-2022-0155. Saya Elsa Afmaulia dengan NIM 141-2022-0066. Halo, perkenalkan nama saya Mihlatul Aziza dengan NIM 141-2023-00106. Apa sih kecelakaan kerja itu? Nah, kecelakaan kerja itu adalah kejadian yang tidak diinginkan dan tidak terduga yang menimpa pekerja saat melakukan pekerjaannya, yang dapat menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja, hingga kematian. Nah, salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja itu adalah faktor lingkungan kerja. Nah, apa sih lingkungan kerja itu? Menurut Ekawati 2022, lingkungan kerja adalah keadaan di mana di sekitar para pekerja sewaktu melakukan pekerjaannya, yang di mana keadaan ini mempunyai pengaruh bagi pekerja saat melakukan tugasnya dalam rangka menjalankan operasi perusahaan. Karena lingkungan kerja mempunyai pengaruh penting terhadap pekerja dalam menyelesaikan tugasnya agar terlaksana dengan efektif dan efisien. Nah, faktor lingkungan kerja itu terbagi menjadi dua, yaitu pada kondisi fisik dan non-fisik di tempat kerja yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan pekerja. Berikut beberapa faktor lingkungan kerja yang sering menjadi penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama itu kondisi fisik tempat kerja, di mana terdapat tata letak dan desain, yaitu tata letak mesin, peralatan, dan area kerja yang tidak ergonomis dan tidak efisien. Dapat meningkatkan resiko kecelakaan, misalnya lorong yang sempit, penempatan mesin yang berdekatan atau kurangnya ruang gerak. Kemudian kondisi lantai, yaitu lantai yang licin, basah, dan tidak rata atau berlubang dapat menyebabkan pekerjaan terpeleset, tersandung, dan jatuh. Kemudian penerangan, pencahayaan yang kurang memadai atau menghilau dapat mengganggu penglihatan pekerja dan meningkatkan risiko kesalahan atau kecelakaan. Kemudian suhu dan kelembapan, yaitu suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin serta kelembapan yang tinggi dapat menyebabkan ketidaknyamanan, kelelahan, dan penurunan konsentrasi pekerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Kemudian kebisingan, yaitu paparan kebisingan yang berlebihan dapat mengganggu komunikasi, konsentrasi, dan pendengaran pekerja serta meningkatkan risiko stres dan kecelakaan. Dan yang terakhir itu kualitas udara. Kualitas udara yang buruk misalnya karena adanya debu, asap, gas beracun, atau uap kimia dapat menyebabkan gangguan pernafasan, iritasi, dan penyakit lainnya yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan pekerja. Yang kedua, faktor non-fisik di tempat kerja. Yang pertama, organisasi kerja. Faktor-faktor seperti jadwal kerja yang padat, kurangnya istirahat, dan kurangnya pengawasan dapat menyebabkan stres dan kelelahan pada pekerja. Hal ini dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Yang kedua, budaya keselamatan. Budaya keselamatan yang buruk di tempat kerja misalnya kurangnya penegakan keselamatan, kurangnya pelatihan keselamatan, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya keselamatan yang dapat menyebabkan risiko kecelakaan kerja. Yang ketiga, ketersediaan alat pelindung diri. Tidak tersedianya alat pelindung diri dan penggunaan APD yang tidak tepat dapat menyebabkan risiko kecelakaan kerja. Beberapa contoh kecelakaan kerja dan faktor lingkungan yang terlibat di dalamnya itu dikelompokkan berdasarkan jenis kecelakaannya. Yang pertama, itu terjatuh dari ketinggian. Contohnya, jika seorang pekerja konstruksi terjatuh dari perancah saat memasang atap. Nah, adapun faktor lingkungan yang terlibat di dalamnya itu yang pertama, kurangnya pengaman seperti pagar pengaman atau tali pengaman pada perancah. Yang kedua, permukaan kerja yang licin. Yang ketiga, angin kencang. Dan yang keempat, kurangnya penerangan yang menyulitkan pekerja untuk melihat area kerja dengan lebih jelas. Yang kedua, tertimpa benda jatuh. Contohnya ketika seorang pekerja gudang tertimpa tumpukan kardus yang jatuh dari rak penyimpanan. Adapun faktor lingkungan yang terlibat di dalamnya, yang pertama itu penyimpanan barang yang tidak rapi dan tidak aman. Yang kedua, rak penyimpanan yang rusak atau tidak mampu menahan beban barang. Dan yang ketiga, adanya getaran dari mesin atau forklift yang dapat menyebabkan benda jatuh dari rak penyimpanan. Yang ketiga, terjepit atau terluka mesin. Contohnya itu ketika seorang pekerja pabrik terluka tangannya saat membersihkan mesin yang sedang beroperasi. Nah, faktor lingkungan yang terlibat itu yang pertama, mesin yang tidak dilengkapi pengaman. Yang kedua, prosedur kerja yang tidak aman. Yang ketiga, kurangnya penerangan. Yang keempat, kebisingan yang tinggi sehingga dapat mengganggu konsentrasi dan komunikasi pekerja. Yang keempat,
kecelakaan lalu lintas di tempat kerja. Contohnya, ketika seorang operator forklift menabrak pejalan kaki di area pabrik. Nah, faktor yang terlibat di dalam ini adalah yang pertama, tata letak area kerja yang buruk, yang kedua, pencahayaan yang kurang, yang ketiga, kebisingan yang tinggi, dan yang keempat, adanya jalan yang rusak atau berlubang sehingga menyebabkan forklift itu oleng dan hilang kendali. Yang kelima, terpapar bahan kimia yang berbahaya. Contohnya ketika seorang pekerja laboratorium mengalami iritasi kulit setelah terpapar bahan kimia korosif. Nah, adapun faktor-faktor lingkungan yang terlibat, yang pertama itu ventilasi yang buruk, yang kedua kurangnya fasilitas cuci mata dan penanganan pertama yang memadai, yang ketiga penempatan bahan kimia yang tidak tepat, dan yang keempat kurangnya informasi dan pelatihan terkait dengan penanganan bahan kimia yang aman. Itu pencegahan. Untuk mencegah kecelakaan akibat faktor lingkungan, penting untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu identifikasi bahaya. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko secara menyeluruh di tempat kerja untuk mengidentifikasi potensi bahaya lingkungan. Yaitu kedua, pengendalian bahaya. Menerapkan langkah-langkah pengendalian yang efektif untuk menghilangkan dan mengurangi risiko bahaya. Misalnya dengan perbaikan tata letak, pemasangan ventilasi, penggunaan APD, dan pelatihan keselamatan. Selanjutnya, melakukan pemantauan dan evaluasi. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kondisi lingkungan kerja dan efektivitas pengendalian bahaya. Selanjutnya, pelatihan dan edukasi. Memberikan pelatihan dan edukasi yang memadai kepada pekerja tentang identifikasi bahaya, penggunaan APD, prosedur keselamatan, dan tindakan darurat. Dan yang terakhir, promosi budaya keselamatan. Mendorong terciptanya budaya keselamatan yang kuat di tempat kerja dengan melibatkan semua pihak dalam upaya pencegahan kecelakaan. Jadi, dengan memahami faktor lingkungan kerja penyebab kecelakaan kerja dan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, sehat bagi semua pekerja. Dan itulah video dari kami. Thanks for